Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya nama Tarzan Naidi, salah satu peserta pelatihan kepemimpinan Swadana gelombang kedua, angkatan kedua di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, yang mana berkaitan dengan materi atau pelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Ada suatu bahasan tentang aksi perubahan, yang mana pembahasan yang lebih spesifik lagi adalah tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi sudah dianggap suatu kejahatan yang luar biasa, karena kadang-kadang melibatkan kekuasaan yang sangat sulit sekali dalam hal pembuktiannya. Perangkat hukum tentang tindak pidana korupsi ini sendiri sebenarnya sudah ada, yaitu Undang-Undang 31 tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2002. Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi di negara kita sudah terjadi di mana-mana, di tingkatan ataupun di level jenjang birokrasi ataupun di tingkat pemerintahan, dari yang tertinggi di pusat maupun di daerah. Menurut pendapat saya bahwa tindak pidana korupsi ini tidak selesai dalam hal penanganannya. Salah satu penyebabnya adalah pelaku ataupun yang melakukan korupsi itu dalam hal menerima hukuman yang tidak ada atau tidak membuat si pelaku itu jerah atau efek jerahnya sangat minim. Karena kalau kita lihat di negara seperti di Cina, bahwa pelaku korupsi itu ada dihukum mati. Kalau saya secara pribadi sebenarnya hukuman mati itu perlu dikaji untuk diterapkan di Indonesia. Nah, kalau memang tidak pidana korupsi atau uang yang dikorupsi oleh yang bersangkutan besar dan bisa menjadikan perekonomian secara nasional akan berpengaruh, kalau saya pribadi setuju untuk dilakukan hukuman mati. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau menurut saya, bahwa pelaku korupsi itu harus dimiskinkan. Kadang-kadang kalau kita lihat pada saat ini bahwa hukuman korupsi itu terhadap ASN, kadang-kadang kita, apalagi yang sekarang, langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Ada ketidakadilan dengan pelaku-pelaku korupsi yang kadang-kadang di tingkat nasional angka ratusan miliar bahkan triliunan. Jadi menurut saya bahwa undang-undang atau hukuman korupsi itu perlu dikaji ulang agar ada efek jerah terhadap pelaku yang melakukan korupsi tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.